Saudara, kondisi paling akhir pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Surabaya Raya akan langsung dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Mahendra Tri Ginanjar dari Surabaya, Jawa Timur. Mahendra, informasi paling akhir terkait dengan pelaksanaan PSBB pagi, siang, hingga malam ini. Ya, Aiman, untuk pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya sendiri, untuk saat ini ataupun untuk malam ini kondisi lalu lintas di Kota Surabaya khususnya yang melalui pintu masuk Jalan Ahmad Yani ataupun di daerah Bundaran Waru yang tadi pagi sempat terjadi antrian panjang, untuk malam ini sendiri terlihat lengang, lalu lintas lancar dan tidak ada pemeriksaan terkait screening ataupun kendaraan yang ingin masuk ke Surabaya. Namun rencananya nanti malam mulai jam 9 di mana diberlakukannya jam malam di Surabaya Raya terkait PSBB ini sendiri, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan ataupun melakukan pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang ingin masuk ke Kota Surabaya mulai jam 9 malam nanti. Ya, Aiman. Iya, apa yang nanti akan diinformasikan terkait jam malam? Mungkin Anda bisa menyampaikan terkait dengan pemberlakuan jam malam selama PSBB di Surabaya Raya. Ya, untuk jam malam sendiri ini nanti akan dimulai jam 9 malam hingga pukul 4 pagi esok hari. Sementara untuk kendaraan luar kota ataupun kendaraan yang ingin masuk ke daerah Surabaya, mulai jam 9 malam nanti akan dilakukan pemeriksaan mulai dari checkpoint di Waru dan sejumlah checkpoint yang ada di Kota Surabaya. Mereka akan, para petugas gabungan ini akan melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kendaraan yang ingin masuk, dan jika nantinya ada kendaraan dari luar kota yang masuk dan tidak ada kepentingan mendesak ataupun tidak ada tujuan pasti ke Kota Surabaya, mereka akan diimbau untuk kembali ke daerah asalnya. Sementara untuk mereka yang berKTP Surabaya tetap diizinkan masuk, namun melalui proses screening yaitu penyemprotan dan pemeriksaan suhu tubuh. Demikian, Aiman. Baik, Mahendra Tri Ginanjar melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Saya ke Pak Sukowidodo. Pak Sukowidodo, koreksi kalau saya salah. Ini pemberlakuan jam malam ini baru yang kemudian kita dengar terakhir itu pada masa penjajahan atau masa pasca pemberontakan G30 SPKI. Benar demikian, Pak Suko? Ya, tapi saya kira ini tindakan yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau dalam aturan kenegaraan itu ada namanya upaya paksa. Jadi situasi ini, Mas Iman, kalau saya belajar dengan teman kedokteran macam-macam itu sangat kondisinya mengerikan. Karena itu justru saya berpikir bukan hanya soal Surabaya, tetapi bagaimana hubungan Gresik dengan Lamongan. Pintu antara Sidoarjo ke Pasuruan, pintu Sidoarjo kepada Mojokerto. Karena kalau enggak akan terjadi berantai dan tidak ada gunanya hanya PSBB dalam lokasi ke 3 wilayah ini. Tapi efektivitas terkait dengan jam malam apakah ini punya peran yang kuat? Karena kan malam hari 9 sampai pukul 4, sementara pagi sampai sorenya tentu menjadi pertanyaan. Paling tidak, Mas Iman, untuk mengatakan bahwa kampanye di rumah saja itu benar-benar ditaati. Problemnya adalah bagaimana membangun spirit, kata Bu Kowa tadi, adalah understanding terhadap di rumah saja konsepnya apa. Ini yang harus dipelihara. Nah, sementara ini pendekatannya teknis. Orang bergerak tidak boleh dan sebagainya. Tetapi yang di rumah saja ini harus dikelola. Ini yang saya kira para pengambil kebijakan harus melakukan. Misalnya disuruh work from home tapi masih jalan, termasuk ASN, masih wirawiri. Nah, mestinya pendekatannya bukan hanya bantuan makan, tapi bantuan psikis, kemudian interaksi sosial virtual. Ini yang saya kira harus benar-benar disungguhin, dan jangan hanya 3 kota, percuma gubernur sudah teriak-teriak, tapi kalau juga tidak disupport dari bupati wali kota di Jawa Timur, ya tetap aja nanti akan terjadi seperti itu. ASN masih jalan-jalan benar, Pak Suko? Nah, artinya kalau misalnya di Universitas Erlangga misalnya udah benar-benar lockdown dalam tanda kutip, tidak ada boleh masuk, hanya 2 orang dalam satu fakultas yang jaga misalnya, lainnya harus di rumah misalnya. Tapi apakah yang lain bisa? Misalnya? Ini kan jadi problem. Iya, dan masih ada catatan tadi Anda katakan ASN yang jalan-jalan? Oh, mereka bekerjanya itu loh. Jadi kalau ada kebijakan work from home, jadi mereka tidak usah ke kantor, benar-benar di rumah saja. Mekanismenya diatur, karena di pasal 6 itu kan di PSBB itu ada bahwa akan diatur teknis oleh lembaga dinas tempat. Nah, ini yang saya kira belum efektif. Oke, betul demikian Bu Khofifah. Satu, pertama saya pertanyaan terkait dengan jam malam. Jam malam ini hal yang baru. Apa yang kemudian terjadi pada jam malam? Jadi sama sekali selain tentu yang bersifat logistik, ya kebutuhan sehari-hari dan juga tenaga kesehatan,
tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Betul demikian, Bu Ada Gubernur? pasar Indo yang biasa tengah malam itu termasuk yang mendapatkan pengecualian. Oke. Jadi begini, kira-kira sudah 12 hari yang lalu, sampai sebelum masuk Ramadan itu, tiap hari di wilayah Surabaya dan sebagian Sidoarjo, pinggiran Gresik, itu sudah dilakukan PBB, patroli berskala besar. Oke. Patroli berskala besar ini dilakukan malam karena ada nuansa masyarakat ini sudah selesai 14 hari di rumah. Jadi sudah selesai, sudah sehat, lingkungannya sudah sehat, kira-kira gitulah. Lalu nongkrong di sangat banyak titik, kafe-kafe sangat ramai. Karena sudah merasa sudah selesai 14 hari di rumah. Padahal ini COVID-nya makin masif. Daerah di mana, Bu? Boleh disebutkan? Banyak sekali. Karena mungkin juga teman-teman Kompas ada yang ikut ke lapangan. Banyak sekali. Nah, di titik-titik itu akhirnya dilakukan PBB, patroli berskala besar, lalu tidak hanya aparat TNI Polri, tetapi juga dari tim Dinas Kesehatan. Lalu mereka menggunakan APD, mereka melakukan rapid test di kafe-kafe. Ini dilakukan kira-kira 7 hari berturut-turut sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, ini yang kemudian usul pertama adalah dari PLT Bupati Sidoarjo. Yang mereka melihat ini yang nongkrong makin banyak gitu, makin rame. Itu sebetulnya. Jadi mungkin tidak sesuatu yang serem gitu, enggak juga kali. Tapi bahwa malam ini sudah dimulai patroli gabungan, nanti jam 21 ini. Patroli gabungan, ketika ada kerumunan ya langsung diminta bubar gitu. Jadi saya koreksi ya Bu, jadi istilahnya bukan jam malam, tapi patroli berskala besar. Kalau sekarang patroli gabungan malam ini. Tetapi kemarin sebelum puasa PBB, patroli berskala besar. Nah, ini yang oleh tim itu dianggap memiliki efektivitas supaya orang tidak berkerumun. Nah, pada posisi seperti ini, kan virus ini tidak berjalan-jalan. Orang yang terkena penyakit COVID berjalan, maka virusnya menyebar. Kira-kira gitu kan. Makanya stay at home itu akan menjadi opsi yang paling secure bagi siapapun. Keluar hendaknya pada urusan kaitan logistik, kaitan kesehatan, kaitan perekonomian, perdagangan, selesai langsung segera kembali ke rumah. Nah, format-format diikuti physical distancing, diikuti dengan menggunakan masker. Ini kan sebetulnya nggak selesai-selesainya kita memberikan himbauan gitu. Tetapi kita membangun format PSBB di Jawa Timur ini kita lakukan dengan cara yang humanis. Setelah humanis kita ingin tetap persuasif tapi efektif. Nah, di antara persuasif dan efektif itu ada sesuatu yang memang diberikan ruang oleh Pergub, Perwali maupun Perbub bagi aparat untuk bisa melakukan langkah-langkah strategis yang bisa memberikan pencegahan secara efektif dari penyebaran COVID-19. Iya. Bu Gubernur, saya mendengar, tidak tahu benar atau tidak, sepanjang masa pandemi corona ini Ibu Gubernur biasa tidur pukul 2.30, setengah 3 pagi. Yang saya tanyakan ini koordinasi juga dengan kepala daerah lain sehingga hal yang sama bagaimana kemudian komunikasinya nanti Bu? Karena semua kan selain gubernur juga kabupaten kota punya peran di sini. Justru Mas Aiman, beberapa bupati itu efektif berinteraksi lewat grup terutama itu setelah jam 1 dini hari. Luar biasa. Jadi sebetulnya saya melihat di masing-masing bupati wali kota sesungguhnya punya komitmen yang luar biasa. Cuma ada yang mungkin ini harus lebih efektif lagi, ini harus lebih signifikan lagi, ini harus lebih terbuka lagi gitu. Ini kan kalau kita mau melakukan tracing ya harus saling terbuka. Kalau kita ingin melakukan intervensi harus saling terbuka. Data-data bagaimana oleh tim tracing kan tidak untuk umum. Kalau misalnya data personal pasien, tetapi bahwa itu menjadi penting untuk kepentingan langkah-langkah preventif supaya kita bisa melakukan ikhtiar pencegahan atau sampai penghentian itu bisa lebih signifikan. Tetap sehat Bu Gubernur, jangan sampai sakit ini. Sehat. Mas Aiman sehat. Iya. Terakhir Pak Suko, apa yang bisa disampaikan? Singkat saja Pak Suko. Ya, saya kira kita butuh solidaritas semua pihak, tidak bisa hanya seorang gubernur, tapi harus dukungan semua pejabat Jawa Timur dan keluarga. Dengan gotong royong, saya kira kita mau tidak mau, mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa sedikit upaya paksa harus dilakukan dalam situasi seperti ini.
upaya paksa harus dilakukan. Ya. Toh juga tidak lama, hanya 2 minggu, mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Iya. Baik, terima kasih Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa, sehat selalu, Pak Suko juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.